Selamat pagi Polres Gunung Kidul. Mohon perhatian untuk kendaraan CRV hitam dengan nomor AB 1229TD yang terparkir di jam masuk asrama untuk dipindahkan karena menghalangi jalan. Ulangi, kepada pemilik mobil CRV hitam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk semuanya. Ini Bapak Kanit Bidung, Bapak Irodat. Kemudian rekan kita dari SLB Guru Bahasa Mbak Nur. Kemudian rekan-rekan media yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Sebelum acara ini dimulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia, hidayah, terutama nikmat sehat. 1151 dan atau pasal 351 ayat 91 Jo pasal 55 KUHP. Untuk TKP Tanjakan Tugu Getas, tepatnya Dusun Getas, Pelayan Gunung Kidul. Untuk korban atas nama Tegar Febriansah, laki-laki 18 tahun, pelajar dengan alamat Dusun Tekik RT 003 Teruwuh, Delingo, Bantul. Jadi untuk perkara ini sebelumnya sudah kami ungkap dengan total 6 pelaku. 4 pelaku sebelumnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka, lalu 2 pelaku selanjutnya dalam DPO, dan alhamdulillah dalam waktu dekat 2 minggu kami berhasil mengungkap 2 pelaku sekaligus dengan TKP yang berbeda. Satu untuk pelaku inisial HS kita temukan di Tangerang. Lalu untuk MS kita temukan di Kota Gede. Jadi saya jelaskan sedikit kronologis kejadian. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 18.30 di Tanjakan Tugu Getas Pelayan Gunung Kidul, secara tiba-tiba dari arah belakang datang 4 orang yang mengendarai 2 unit sepeda motor, yang secara tiba-tiba pengendara SPM Honda Scoopy mengayunkan sebilah senjata tajam yang mengenai bagian jari korban. Selanjutnya korban meminggirkan SPM, namun teman korban melihat ke belakang ternyata masih ada satu unit SPM Honda Beat yang membawa sajam dan hendak membacok korban. Namun korban berhasil menghindar. Atas kejadian tersebut korban langsung melaporkan ke Polres Gunung Kidul. Kami akan press release 2 tersangka. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait tersangka berinisial HS dengan modus operandi. Lalu terkait kronologis penangkapan, inisial AS berhasil diamankan oleh tim Resmob Polres Gunung Kidul dengan langkah awal melakukan penyelidikan, mendapati pelaku utama yang membacok korban bertempat tinggal di Madu Ismo, Kasihan, Bantul. Kemudian dilakukan penyelidikan, namun pelaku sudah tidak ada di rumahnya. Dan hasil dari penyelidikan tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang di daerah Legok, Tangerang, Banten. Selanjutnya pada hari Jumat 26 Maret 2021, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama dengan tim Jatan Ras Polda DIY
berhasil mengamankan pelaku utama. Saya ulangi, pelaku utama berinisial HS di tempat kos daerah Legok, Tangerang, Banten, bersama dengan 2 orang temannya. Selanjutnya pelaku HS kita bawa ke Polres Gunung Kidul guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang kita amankan, ini Pak. Jadi motif awal dari pelaku ini ingin membalas dendam dengan kelompok lain, tapi pada kenyataannya 6 pelaku tersebut tidak menemukan yang menjadi sasarannya. Jadi pada akhirnya untuk jalan pulang dia, bahasanya itu dalam terjemahan saya, mencari pelaku secara acak, mencari korban secara acak. Itu mungkin motif utamanya. Kalau pelaku ini termasuk dalam geng atau kelompok kelitih atau seperti apa? Bukan, ini hanya kelompok bermain aja, kelompok teman-teman biasa, tidak ada geng dalam perkara ini. Jadi teman-teman ini sudah kenal, ada yang kenal cukup lama, ada yang kenal baru. Yang itu menjadi kesulitan untuk kita karena inisial HS ini termasuk baru di kalangan teman-teman mereka. Sudah melakukan berapa kali tindak kejahatannya, Pak? Gimana, Pak? Sudah berapa kali melakukan tindak kejahatannya, penganiayaan dan sebagainya? Untuk sekarang yang kita periksa, untuk rekan-rekan seluruhnya itu total 6 tidak ada, tapi untuk inisial HS kita temukan bahwa dia melakukan tindak pidana di TKP Bantul. Apa itu? Untuk HS belum kita selidiki lebih lanjut ya. Motifnya apa, Pak? Untuk motif, Ya. untuk motif kalau saya pedalami itu mungkin untuk unjuk Kekuatan. kalau dia itu benar-benar punya power di kalangannya. Itu ada barang yang pas setelah dibacok itu ada barang yang diambil nggak itu? Untuk Dari korban? korban, Ya, ada barang korban yang diambil nggak? untuk korban tidak ada, dia hanya terluka di jari. Untuk barang tidak ada yang diambil. Untuk sajam yang digunakan yang berhasil kita amankan 1, jenisnya parang, tidak jauh dari TKP. Berarti setelah bacok langsung lari, Langsung lari. Jadi bacok lari. Saling kenal nggak, Pak? Untuk pelaku dan korban tidak saling kenal. Ancamannya mungkin, Pak? Untuk ancaman, pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51 dengan hukuman paling lama 10 tahun penjara. Kerjanya apa, Pak? Itu? Untuk kerja mereka ini mahasiswa, tapi untuk pekerjaan saya sedikit tidak ada. Tidak ada pekerjaan mereka.